Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Sunyi. Itu adalah kata pertama yang selalu menyambut Rania, setiap kali ia mendorong pintu mahoni rumahnya yang megah. Sunyi yang aneh, sunyi yang terasa dipaksakan di dalam sebuah bangunan 2 lantai yang seharusnya penuh dengan kehangatan. Pendingin ruangan berdesis pelan, menyebarkan aroma pembersih lantai beraroma lemon yang tajam, menutupi aroma lain yang mungkin ada, aroma kehidupan. Semuanya bersih, terlalu bersih, seolah tak ada seorang pun yang benar-benar tinggal di sana. Lantai marmernya berkilauan tanpa jejak kaki, meja kaca di ruang tamu bebas dari debu, dan sofa kulit kelabu itu tampak seperti belum pernah diduduki. Bagi orang luar, ini adalah potret kesempurnaan, sebuah istana modern yang menjadi bukti kesuksesan penghuninya. Tapi bagi Rania, ini adalah museum. Sebuah museum yang memamerkan kegagalan pernikahannya. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja konsol dekat pintu, tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema kecil yang segera ditelan oleh kesunyian. Ia melonggarkan ikatan syal sutra di lehernya, matanya menyapu sekeliling. Tidak ada Donnie lagi. Ini bukan hal yang mengejutkan. Suaminya itu semakin sering menghabiskan waktu di luar dengan alasan-alasan yang semakin tipis dan tidak masuk akal. Rapat mendadak di malam hari, pertemuan dengan klien di akhir pekan, atau sekadar butuh waktu sendiri, di klub olahraga yang Rania tahu iurannya sudah menunggak selama 3 bulan. Rania yang selalu membayarnya, tentu saja. Sama seperti ia membayar cicilan rumah ini, mobil mewah yang terparkir di garasi, dan semua tagihan yang datang setiap bulan. Rania adalah mesin uang, sementara Donnie adalah penikmatnya. Pernikahan mereka tidak selalu seperti ini. 8 tahun lalu, Donnie adalah seorang pria yang menawan dengan sejuta mimpi di matanya. Ia bisa membuat Rania tertawa hingga perutnya sakit, membawakannya bunga tanpa alasan, dan menulis puisi-puisi canggung yang selalu berhasil membuat hati Rania meleleh. Rania, yang saat itu baru merintis karirnya, jatuh cinta pada semangatnya, pada janji-janji masa depan yang mereka bangun bersama. Tapi seiring waktu, seiring karir Rania yang meroket dan bisnis Donnie yang tak pernah benar-benar lepas landas, dinamika itu berubah. Semangat di mata Donnie meredup, digantikan oleh kilatan iri hati setiap kali Rania mencapai target baru. Pesonanya berubah menjadi topeng untuk menutupi kemalasannya. Janji-janjinya menjadi alat untuk memanipulasi. Retaknya sudah lama ada, mungkin sudah bertahun-tahun. Awalnya hanya retakan-retakan halus yang coba Rania abaikan. Seperti saat Donnie meminjam uang dari rekening bersama untuk investasi bodong yang berakhir dengan kerugian besar, atau saat ia diam-diam menjual salah satu jam tangan koleksi Rania untuk membeli konsol permainan terbaru. Rania memaafkannya, menambal retakan itu dengan pengertian dan harapan bahwa suaminya akan berubah. Tapi retakan itu terus membesar, bercabang, hingga fondasi pernikahan mereka rapuh dan siap runtuh kapan saja. Kecurigaan perselingkuhan itu datang seperti bisikan angin, tak berbentuk namun terasa dingin di tengkuk. Donnie menjadi lebih protektif dengan ponselnya, membawanya bahkan ke kamar mandi. Ia sering tersenyum sendiri saat membalas pesan, lalu buru-buru menyembunyikan layarnya jika Rania mendekat. Aroma parfum wanita yang asing samar-samar menempel di kemejanya saat ia pulang larut malam. Awalnya Rania mencoba menyangkal, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya terlalu lelah dan paranoid. Tapi hatinya tahu, intuisinya berteriak. Malam itu, puncaknya tiba. Donnie pulang dengan wajah ceria yang dibuat-buat, membawakan sekotak kue kesukaan Rania yang jelas dibeli di toko kue dekat kantornya. Bukan karena ia benar-benar ingat. Ia mandi terlalu lama, dan saat itulah kesempatannya datang. Ponsel Donnie tergeletak di meja nakas, bergetar pelan. Sebuah notifikasi muncul di layar. Nama pengirimnya, Vena, dihiasi emoji hati berwarna merah muda. Rania merasakan darahnya berdesir, dingin menjalari seluruh tubuhnya. Tangannya gemetar saat meraih benda persegi itu. Ia tidak perlu membukanya. Pratinjau pesan di layar kunci sudah cukup untuk menghancurkan sisa-sisa harapan yang ia miliki. Makasih ya sayang malam ini. Kamu emang paling asik. Kapan kita liburan bareng? Bosen sama nenek sihir di rumah. Nenek sihir. Jadi itu sebutannya untuk Rania.
Wanita yang bekerja 12 jam sehari untuk memastikan, sayangnya Vena bisa hidup nyaman. Wanita yang membiayai gaya hidup mewah pria yang kini menusuknya dari belakang. Amarah yang membara seharusnya meledak. Tapi anehnya, Rania merasa tenang. Ketenangan yang mengerikan, seperti laut sebelum badai besar. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Pengeluaran aneh di kartu kredit Doni, alasan-alasan tak masuk akalnya, semuanya kini memiliki wajah dan nama. Vena. Rania tidak menangis. Air matanya seolah sudah kering setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan. Ia meletakkan kembali ponsel itu persis di tempatnya semula. Otaknya, yang terbiasa menyusun strategi bisnis dan menganalisis risiko, mulai bekerja dengan kecepatan penuh. Ia tidak akan mengkonfrontasi Doni. Tidak. Itu akan terlalu mudah baginya. Pria itu akan berkelit, memutarbalikkan fakta, dan mungkin akan membuatnya merasa bersalah. Rania tidak akan memberinya kepuasan itu. Ia akan memberinya pelajaran. Pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Selama seminggu berikutnya, Rania berakting seperti biasa. Ia tetap menjadi istri yang patuh, menyiapkan sarapan Doni, menanyakan harinya, seolah tidak ada yang salah. Di balik senyumnya, sebuah rencana besar mulai terbentuk. Ia menghubungi pengacaranya secara diam-diam, mengumpulkan semua bukti keuangan, dan mulai memisahkan aset-asetnya. Ia memindahkan sebagian besar tabungannya ke rekening baru atas namanya sendiri, rekening yang tidak akan bisa diakses oleh siapapun. Ia tahu Doni adalah seorang oportunis. Jika ia tahu pernikahan ini akan berakhir, ia pasti akan mencoba menguras semua yang Rania miliki sebagai pesangon. Dan kemudian, muncullah ide cemerlang itu. Sebuah ide yang lahir dari pemahamannya yang mendalam tentang sifat serakah dan gegabah suaminya. Doni sering mengeluh tidak punya cukup uang saku. Ia selalu melirik dompet Rania yang tebal, terutama pada deretan kartu kredit berwarna platinum dan hitam. Rania tahu, jika ada kesempatan, Doni pasti akan mengambil salah satunya. Maka, Rania pun menyiapkan umpannya. Ia menelepon bank dan meminta dibuatkan sebuah kartu kredit tambahan atas namanya, tetapi dengan batas limit yang sangat rendah. Bisa diatur limitnya hanya Rp500.000 saja, tanyanya pada petugas layanan pelanggan di seberang telepon. Petugas itu terdengar bingung. Biasanya nasabah prioritas seperti Rania meminta kenaikan limit, bukan penurunan drastis. Tapi Rania bersikeras. Kartu itu tiba beberapa hari kemudian, tampak sama mewahnya dengan kartu-kartu lainnya, berwarna perak dengan tulisan timbul yang elegan. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik penampilannya yang bergengsi, kartu itu tak lebih berharga dari kartu debit seorang mahasiswa. Dengan sangat hati-hati, ia menyelipkan kartu umpan itu ke dalam sebuah dompet lamanya, dompet yang sudah jarang ia pakai tapi masih ia simpan di laci meja rias. Ia tahu Doni sering mengintip lacinya, mencari uang tunai atau apapun yang bisa ia gunakan. Ia meletakkan dompet itu sedikit menyembul di antara kotak-kotak perhiasan, membuatnya terlihat seperti ditinggalkan secara tidak sengaja. Sebuah undangan yang tak terucap bagi seorang pencuri. Setelah semuanya siap, Rania hanya perlu menunggu. Ia merasa seperti seorang pemburu yang telah memasang perangkap terbaiknya. Ia tahu mangsanya lapar, bodoh, dan serakah. Cepat atau lambat, Doni akan masuk ke dalam perangkap itu. Dan saat itu terjadi, Rania akan ada di sana untuk menarik talinya. Kesunyian di rumah itu tidak lagi terasa menindas. Kini, kesunyian itu terasa seperti sebuah penantian yang mendebarkan, keheningan sebelum sebuah pertunjukan besar dimulai. Pertunjukan di mana Rania bukan lagi korban, melainkan sutradaranya. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan yang hanya dirasakan oleh Rania seorang. Di permukaan, semuanya berjalan normal. Doni masih memainkan perannya sebagai suami yang sedikit lalai namun tetap menawan, sementara Rania membalasnya dengan sandiwara istri yang sabar dan tidak menaruh curiga. Mereka makan malam bersama, membahas hal-hal sepele seperti berita di televisi atau rencana akhir pekan yang Rania tahu tidak akan pernah terwujud. Setiap kali Doni melontarkan senyum palsunya, Rania harus menahan keinginan untuk tertawa. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah film komedi tragis di mana ia adalah satu-satunya penonton yang tahu akhir ceritanya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Rania akan memeriksa laci meja riasnya. Dompet umpan itu masih ada di sana, tidak tersentuh.
Ia mulai sedikit tidak sabar, namun ia menahan dirinya. Kesabaran adalah kunci. Doni tidak akan bergerak jika tidak ada pemicu yang tepat. Ia butuh alasan, sebuah momen di mana ia merasa sangat percaya diri dan membutuhkan dana besar untuk pamer. Rania tahu momen itu akan datang. Dan benar saja, momen itu tiba di hari Jumat sore. Rania sedang berada di tengah-tengah rapat penting di kantornya, membahas strategi pemasaran untuk kuartal berikutnya. Ruang rapat di lantai 30 gedung pencakar langit itu berdinding kaca, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Rania, dengan setelan kerja berwarna biru tua yang elegan, berdiri di depan layar proyektor, menjelaskan grafik dan data dengan suara yang tenang dan berwibawa. Ia berada di elemennya, di dunianya, sebuah dunia di mana ia memegang kendali penuh. Saat itulah ponselnya yang diletakkan di atas meja rapat bergetar. Bukan getaran biasa, ini adalah panggilan masuk. Nama, Doni, tertera di layar. Biasanya, Rania akan menolak panggilan di tengah rapat, tapi kali ini intuisinya mengatakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan aneh yang menjalari dirinya. Ia memberi isyarat pada asistennya untuk mengambil alih presentasi sejenak. "Maaf sebentar, ada telepon penting," ucapnya pada dewan direksi dengan sopan, lalu berjalan ke sudut ruangan yang menghadap langsung ke jendela raksasa. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menggeser ikon hijau. "Halo," sapanya dengan nada profesional, seolah sedang menerima telepon dari klien. Di seberang sana, suasananya sangat berbeda. Rania bisa mendengar suara musik yang samar, denting gelas, dan gelak tawa banyak orang. Itu bukan suara latar kantor atau kafe biasa. Itu adalah suara kemewahan, suara sebuah perayaan. "Halo, istriku tersayang." Suara Doni terdengar riang, penuh dengan kesombongan yang tak ditutup-tutupi. Ada sedikit nada mabuk dalam bicaranya, yang hanya memperkuat arogansinya. "Sedang sibuk bekerja keras, nenek sihir?" Rania mengabaikan hinaan itu. Hatinya berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Ini dia. Umpannya telah dimakan. "Ada apa, Don?" "Aku sedang rapat." "Ah, rapat, rapat, rapat. Selalu saja rapat," cibir Doni. "Santai sedikit, Ran. Nikmati hidup. Seperti aku sekarang ini. Coba tebak aku ada di mana?" Rania memainkan perannya. "Aku tidak tahu, dan aku tidak punya waktu untuk menebak." Tawa Doni meledak. Suara yang dibuat-buat agar terdengar seperti tawa seorang pemenang. "Aku sedang di The Peak Restaurant, sayang. Di puncak Hotel Grand Empire. Kau tahu kan, restoran yang selalu ingin kau kunjungi tapi tidak pernah punya waktu itu? Pemandangannya luar biasa dari sini. Makanannya, kau tidak akan percaya." Rania tetap diam, membiarkan suaminya menikmati monolognya. Ia bisa membayangkan Doni sedang bersandar di kursinya, ponsel menempel di telinga, dengan senyum puas di wajahnya, merasa seperti raja dunia. "Dan tebak siapa saja yang ada di sini bersamaku," lanjut Doni, tidak menunggu jawaban. "Seluruh keluargaku. Ibu, ayah, adik-adikku. Mereka semua sangat senang. Dan tentu saja, ada Vena." Ia mengucapkan nama itu dengan penekanan khusus, seolah sedang melempar sebuah granat kecil ke arah Rania, mengharapkan ledakan emosi. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. "Oh, kau harus lihat Vena malam ini, Ran. Dia sangat cantik. Jauh lebih muda dan segar darimu, tentu saja. Keluargaku sangat menyukainya. Mereka bilang, akhirnya aku menemukan wanita yang tepat, yang tahu caranya menikmati hidup, bukan hanya bekerja seperti robot." Setiap kata adalah belati kecil yang dirancang untuk menyakiti. 8 tahun yang lalu, kata-kata itu mungkin akan menghancurkan Rania. Tapi sekarang, kata-kata itu hanya terdengar seperti gonggongan anjing kecil yang putus asa. Rania memandang keluar jendela, ke gedung-gedung yang menjulang tinggi, simbol dari semua kerja kerasnya. Semua yang Doni nikmati saat ini, adalah hasil dari keringatnya. Ironis. "Langsung ke intinya saja, Don. Apa maumu?" tanya Rania. Suaranya tetap datar dan dingin. Doni tertawa lagi. "Sabar, sayang. Ini bagian terbaiknya. Malam ini,
Kami akan mengadakan pesta besar. Kami akan memesan semua menu termahal. Lobster, kaviar, sampanye paling mahal. Anggap saja ini pesta perpisahan untukmu dan pesta penyambutan untuk Vena. Dan kau tahu apa yang lebih baik lagi? Rania menunggu. Aku akan membayar semuanya dengan kartu kreditmu. Seru Doni, suaranya naik 1 oktav, penuh kemenangan. Aku menemukannya di lacimu. Kartu perak yang cantik. Terima kasih ya, atas hadiah perpisahannya. Anggap saja ini pesangon darimu untukku. Aku akan berfoya-foya dengan kartu kreditmu. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Rania. Inilah puncak dari kesombongan Doni. Inilah momen di mana ia merasa telah berhasil menaklukkan dan mempermalukan Rania sepenuhnya. Di benaknya, ia pasti membayangkan Rania sedang panik, marah, atau menangis di seberang telepon. Tapi yang didengar Doni selanjutnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Sebuah tawa. Bukan tawa histeris atau tangisan yang dipaksakan. Itu adalah tawa yang tenang, geli, dan sedikit meremehkan. Tawa seseorang yang sedang menonton lelucon yang sangat lucu. Rania tertawa pelan, suaranya terdengar sangat jelas di tengah kebisingan pesta Doni. Tawa itu membuat Doni terdiam. Ia bingung. Kenapa kau tertawa? Tanyanya, nada kemenangannya sedikit goyah. Rania menghentikan tawanya, menarik napas, dan berkata dengan suara yang sangat jelas dan tenang. Setiap katanya diucapkan dengan presisi yang mematikan. Silakan saja, Don. Selamat menikmati pestamu. Pesan apapun yang kalian mau. Tapi aku jamin. Rania berhenti sejenak, membiarkan jeda itu menggantung di udara. Itu tidak akan berhasil. Setelah mengucapkan kalimat itu, Rania langsung menutup telepon. Ia tidak menunggu respons Doni. Ia tidak memberinya kesempatan untuk bertanya atau memproses apa yang baru saja ia dengar. Ia mematikan ponselnya dan meletakkannya kembali di atas meja. Ia berbalik menghadap rekan-rekannya di ruang rapat. Semua mata menatapnya dengan penasaran. Rania tersenyum tipis. Senyum yang tulus kali ini. Maaf atas gangguannya. Di mana kita tadi? Ah ya, proyeksi pendapatan kuartal berikutnya. Ia kembali ke depan layar proyektor, mengambil alih presentasinya seolah tidak ada yang terjadi. Suaranya kembali tenang dan berwibawa. Tapi di dalam hatinya, sebuah pertunjukan kembang api baru saja dimulai. Bom waktu telah ia aktifkan. Dan dari kejauhan, ia bisa mendengar detak jamnya yang semakin cepat, menghitung mundur menuju ledakan besar yang akan menghancurkan dunia palsu yang dibangun oleh suaminya. Ia tidak sabar untuk menontonnya. Di ujung telepon yang lain, Doni tertegun sejenak. Tawa Rania masih terngiang di telinganya, terasa seperti sengatan serangga yang aneh. Dingin dan mengejek. Itu tidak akan berhasil. Apa maksudnya? Ia mengerutkan kening, rasa pusing akibat sampanye yang sudah diminumnya sejak sore membuat pikirannya sedikit kabur. Mungkin Rania sudah gila. Ya, itu pasti. Stres karena terlalu banyak bekerja dan kini ditambah dengan kenyataan bahwa suaminya akan meninggalkannya, pasti sudah merusak otaknya. Ia memutuskan untuk menafsirkan tawa itu sebagai tawa histeris orang yang putus asa. Dia sudah gila. Gumam Doni sambil memasukkan ponselnya kembali ke saku jas. Ia berbalik menghadap mejanya, senyum sombongnya kembali terpasang. Pemandangan di hadapannya adalah segalanya yang ia impikan. Meja panjang yang ditata dengan elegan, dihiasi lilin-lilin tinggi dan rangkaian bunga lili putih. Di sekelilingnya, duduk orang-orang yang paling penting dalam dunianya. Ibunya, seorang wanita parubaya dengan perhiasan yang lebih berkilau dari lampu kristal di atas mereka, sedang tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon dari ayahnya. Kedua adiknya sibuk mengambil foto makanan dengan ponsel mereka, wajah mereka bersinar karena kegembiraan yang norak. Dan tentu saja, ada Vena. Vena duduk tepat di sampingnya, gaun merah ketatnya memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambut hitam panjangnya tergerai, dan riasan wajahnya tanpa celah. Ia adalah definisi dari kesempurnaan fisik, sebuah piala yang bangga Doni pamerkan. Saat Doni kembali duduk, Vena langsung merangkul lengannya, menyandarkan kepalanya di bahu Doni dengan manja. Gimana, sayang? Dia nangis-nangis, bisik Vena, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu yang jahat. Doni terkekeh, mengelus rambut Vena.
Lebih parah lagi. Dia tertawa. Sepertinya dia sudah tidak waras. Kasihan juga, ya, ditinggal pria sehebat aku pasti berat. Vena ikut tertawa, tawa kecil yang dibuat-buat agar terdengar imut. Biarin aja. Yang penting sekarang kamu sama aku. Malam ini kita bersenang-senang, lupain aja nenek sihir itu. Ibunya, yang mendengar percakapan mereka, menimpali dengan suara nyaring. Bagus. Akhirnya kamu sadar juga, Don. Mama dari dulu sudah bilang, wanita karir seperti Rania itu tidak cocok untukmu. Dingin, kaku, tidak bisa mengurus suami. Lihat Vena, baru beberapa bulan kenal saja sudah tahu cara membuatmu bahagia. Ini baru wanita sejati. Ayahnya mengangguk setuju sambil menyuap sepotong besar stea ke mulutnya. Betul itu. Wanita itu tempatnya di rumah, mendukung suami. Bukan malah bersaing dengan suami di kantor. Doni merasa dadanya membusung karena bangga. Inilah pengakuan yang selalu ia dambakan. Selama ini, di hadapan keluarga Rania yang terpelajar dan sukses, ia selalu merasa kecil. Keluarganya sendiri pun sering menyindirnya karena hidup dari uang istri. Tapi malam ini, ia adalah sang pahlawan. Ia yang mentraktir mereka semua di restoran termahal di kota. Ia yang akan memulai hidup baru dengan wanita muda yang cantik. Ia adalah sang pemenang. Seorang pelayan datang dengan sebotol sampanye lagi, kali ini merek yang lebih mahal dari sebelumnya. Atas nama Bapak Doni, kata pelayan itu dengan hormat. Buka saja. Malam ini kita minum sampai pagi. Seru Doni, disambut sorakan gembira dari adik-adiknya. Suara letupan gabus botol sampanye menjadi musik pengiring malam itu. Mereka memesan makanan tanpa melihat harga. Lobster thermidor, kaviar beluga, tiram segar dari Prancis, dan steak wagyu A5 yang harganya setara dengan gaji seorang karyawan junior selama sebulan. Setiap kali pelayan datang, Doni akan melambaikan tangannya dengan angkuh dan berkata, tambahkan saja ketagihan saya. Vena tak henti-hentinya mengambil foto dan video. Ia merekam meja yang penuh dengan makanan mewah, merekam Doni yang sedang tertawa, merekam pemandangan kota dari jendela restoran. Setiap beberapa menit, ia akan mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan seperti, dinner mewah bersama calon suami tercinta, atau, dimanjain sama pangeranku. Ia ingin seluruh dunia tahu bahwa ia telah berhasil merebut Doni dari Rania. Sayang, setelah ini kita kemana? Tanya Vena sambil mengerling genit. Aku lihat ada butik-butik bagus di lobi hotel. Tas yang kemarin aku tunjukin ke kamu, kayaknya cocok buat hadiah perayaan kita. Doni, yang sudah diawang-awang karena alkohol dan pujian, langsung menyetujuinya. Tentu saja, sayang. Setelah ini kita belanja. Kau bisa pilih apa saja yang kau mau. Uang bukan masalah. Keluarganya semakin memujanya. Mereka membicarakan rencana-rencana besar. Membeli rumah baru yang lebih megah, liburan keliling Eropa, membuka bisnis baru untuk Doni. Semua rencana itu didasarkan pada satu asumsi, bahwa sumber dana tak terbatas milik Rania kini telah berpindah tangan ke Doni. Mereka semua, seperti laron yang mengerubungi cahaya, percaya bahwa Doni adalah lampu baru mereka. Di tengah euforia itu, Doni merasa perlu untuk mengukuhkan statusnya. Ia berdiri, mengetuk-ngetuk gelas sampanyenya dengan sendok untuk menarik perhatian. Ruangan yang tadinya riuh rendah oleh obrolan keluarganya perlahan menjadi hening. Bahkan beberapa pengunjung di meja lain ikut menoleh. Perhatian semuanya, mulai Doni, suaranya sedikit serak. Ia berdeham, mencoba terdengar berwibawa. Malam ini adalah malam yang spesial. Ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini adalah sebuah perayaan. Ia mengulurkan satu tangannya ke arah Vena, yang langsung berdiri di sampingnya dengan senyum penuh kemenangan. Malam ini, kita merayakan awal dari sebuah kehidupan baru. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, tawa, dan cinta sejati. Lanjutnya, matanya menatap Vena dengan tatapan yang ia tiru dari film-film romantis. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam bayang-bayang, dalam sebuah hubungan yang hampa dan dingin. Tapi kemudian, wanita ini datang ke dalam hidupku seperti matahari pagi. Beberapa pengunjung di meja sebelah bertepuk tangan pelan, mengira ini adalah acara lamaran. Ibu Doni sudah menyeka air mata harunya dengan serbet. Jadi,
Aku ingin kita semua mengangkat gelas, kata Doni, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Untuk melepaskan beban masa lalu. Untuk Vena, calon istriku. Dan untuk masa depan kita yang cerah. Untuk masa depan, sahut keluarganya serempak. Mereka bersulang, denting kristal bertemu kristal menggema di sudut restoran itu. Doni menenggak sampanyenya dalam sekali tegukan, merasakan gelembung-gelembung alkohol itu menari di tenggorokannya. Terasa seperti kemenangan. Pesta berlanjut hingga larut. Mereka memesan hidangan penutup yang paling rumit, kopi luwak yang harganya selangit, dan beberapa gelas whisky tua untuk para pria. Tawa mereka semakin keras, obrolan mereka semakin tidak terkendali. Mereka tidak peduli dengan tatapan-tatapan sinis dari pengunjung lain yang terganggu. Malam ini, dunia adalah milik mereka. Doni menyandarkan punggungnya di kursi empuk itu, perutnya kenyang, kepalanya ringan. Ia memandang keluarganya yang bahagia, memandang Vena yang cantik di sampingnya. Ia merasa seperti seorang raja yang tak terkalahkan, seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang ia cintai dari cengkeraman, nenek sihir, yang dingin. Ia merasa sempurna. Yang tersisa hanyalah satu tindakan agung terakhir untuk menutup malam yang sempurna ini, membayar tagihannya. Sementara pesta hayalan Doni mencapai puncaknya, Rania sedang berkendara dalam diam. Ia tidak pulang ke rumah megah yang terasa seperti penjara itu. Ia memutar mobilnya ke arah yang berbeda, menuju sebuah apartemen servis di pusat kota yang telah ia sewa secara diam-diam seminggu yang lalu. Tempat ini adalah benteng pertahanannya, ruang amannya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus memakai topeng istri yang sabar. Apartemen itu tidak sebesar rumahnya, tetapi terasa jauh lebih hangat dan nyaman. Perabotannya sederhana namun fungsional. Dari jendela besar di ruang tamu, Rania bisa melihat gemerlap lampu kota yang sama dengan yang dilihat Doni, namun dari perspektif yang sama sekali berbeda. Bagi Doni, itu adalah latar belakang untuk pamer kekayaan. Bagi Rania, itu adalah pengingat akan kerajaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, kerajaan yang akan ia pertahankan mati-matian. Ia baru saja selesai menuang segelas teh hangat ketika ponselnya berdering. Kali ini bukan Doni, melainkan Sarah, sahabatnya sejak kuliah. Sarah adalah satu-satunya orang yang tahu rencananya dari awal hingga akhir. Gimana? Suara Sarah terdengar cemas bercampur antusias. Dia udah nelpon? Rania tersenyum kecil. Sudah. Sekitar 1 jam yang lalu. Persis seperti yang kita duga. Dia ada di The Peak, bersama seluruh keluarganya dan wanita itu. Ya ampun, Ran, aku nggak nyangka dia senekat itu. Terus, gimana reaksimu? Kamu maki-maki dia, kan? Aku hanya tertawa, jawab Rania tenang sambil duduk di sofa. Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Tertawa? Cuma itu? Ran, harusnya kamu. Justru itu bagian terbaiknya. Sar, potong Rania. Tawaku membuatnya bingung. Dia mengharapkan aku menangis atau marah. Aku tidak memberinya kepuasan itu. Aku hanya bilang padanya, itu tidak akan berhasil. Lalu kututup teleponnya. Sarah ikut tertawa. Jenius. Aku bisa bayangin mukanya yang bingung. Tapi, Ran, kamu yakin ini akan berhasil? Gimana kalau ternyata limit kartu itu entah kenapa berubah? Atau sistem bank lagi error? Aku sudah memeriksa semuanya 3 kali. Kartu itu adalah kartu tambahan dengan limit yang sudah dikunci secara permanen sebesar Rp500.000. Tidak lebih, tidak kurang. Jumlah yang cukup untuk membeli bensin atau sekali makan siang sederhana, tapi akan menjadi tamparan keras jika digunakan untuk membayar tagihan puluhan juta. Rania menyesap tehnya. Kehangatannya menjalar ke seluruh tubuhnya, menenangkannya. Ini bukan sekadar balas dendam biasa. Ini adalah sebuah operasi bedah. Ia ingin memisahkan parasit dari inangnya dengan presisi, tanpa merusak inangnya sendiri. Aku masih nggak habis pikir, kata Sarah lagi. Kenapa kamu tahan selama ini, Ran? Aku tahu kamu sudah curiga sejak lama. Rania menghela napas. Ia menatap kosong ke arah jendela. Karena aku bodoh, Sar. Karena aku masih berpegang pada kenangan tentang Doni yang dulu. Doni yang melamarku di bawah hujan, Doni yang pernah begadang semalaman merawatku saat aku sakit.
Aku terus berharap pria itu akan kembali. Sebuah kenangan melintas di benaknya. Sekitar 5 tahun yang lalu, saat bisnis pertama Doni gagal total dan ia terlilit utang. Doni datang padanya sambil menangis, bersumpah akan berubah dan bekerja lebih keras jika Rania mau membantunya. Dengan bodohnya, Rania percaya. Ia melunasi semua utang Doni, memberinya modal baru, yang lagi-lagi habis tanpa hasil. Saat itulah seharusnya ia sadar. Doni bukan seorang pebisnis yang tidak beruntung, ia hanyalah seorang pria malas yang tidak mau berusaha. Ini bukan hanya soal Vena, lanjut Rania, suaranya sedikit bergetar, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang telah lama ia pendam. Ini adalah akumulasi dari ribuan kebohongan kecil, ribuan kekecewaan, ribuan rasa tidak dihargai. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia juga meremehkan semua kerja kerasku. Dia pikir semua yang kumiliki ini jatuh dari langit. Malam ini, aku akan menunjukkan padanya harga dari setiap tetes keringatku. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan. Rania membukanya. Transaksi sebesar Rp24.750.000 dengan kartu kredit XXX0123 ditolak. Saldo tidak mencukupi. Rania tersenyum. Dimulai. Sar, sepertinya pertunjukannya akan segera dimulai, kata Rania. Apa? Sekarang? Yap. Notifikasi penolakan pertama baru saja masuk. Jumlahnya hampir 25 juta. Sepertinya mereka sudah selesai makan. Getaran notifikasi datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Doni pasti sedang mencoba menggesek kartu itu berulang kali, dalam kepanikan yang semakin menjadi. Rania bisa membayangkan dengan jelas pemandangan di restoran itu. Wajah Doni yang pucat, bisik-bisik keluarganya, tatapan bingung dari Vena, dan manajer restoran yang mulai kehilangan kesabaran. Aku harus pergi sekarang, kata Rania sambil berdiri. Kamu mau ke sana? Ran, apa itu ide bagus? Tanya Sarah, khawatir. Ini adalah bagian terpenting dari rencananya. Aku harus ada di sana untuk babak final. Aku tidak akan berteriak atau membuat keributan. Aku hanya akan menjadi penonton, dan mungkin sedikit menjadi pahlawan. Setelah menutup telepon, Rania berjalan ke kamar tidurnya. Ia membuka lemari dan mengeluarkan sebuah gaun yang telah ia siapkan. Gaun selutut berwarna merah marun, potongannya sederhana namun memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. Ini bukan gaun untuk merayu, ini adalah gaun perang. Ia merias wajahnya dengan hati-hati. Bukan untuk menutupi kekurangan, tapi untuk menonjolkan kekuatannya. Sedikit eyeliner untuk menajamkan tatapannya, dan lipstik merah tua untuk menegaskan setiap kata yang akan ia ucapkan nanti. Proses ini terasa seperti sebuah ritual, seperti seorang prajurit yang sedang mengenakan baju zirahnya sebelum maju ke medan perang. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia tidak lagi melihat wanita yang lelah dan patah hati. Ia melihat seorang ratu yang siap merebut kembali tahtanya. Wanita yang telah mengubah lukanya menjadi kekuatan, dan air matanya menjadi strategi. Tidak ada lagi keraguan di matanya, hanya ada tekad yang membara. Ia mengambil tas tangannya, memasukkan dompet berisi kartu, black card, miliknya yang asli, dan kunci mobilnya. Sebelum melangkah keluar pintu, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Malam ini, sebuah drama akan berakhir. Dan ia, Rania, telah menulis sendiri akhir cerita yang paling memuaskan. Setelah pidato kemenangannya yang agung, Doni duduk kembali dengan perasaan puas yang meluap-luap. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran besar. Ia bersandar di kursinya, merangkul bahu Vena, dan menyambut setiap pujian dari keluarganya dengan senyum lebar. Sisa malam itu dihabiskan dengan tawa dan obrolan ringan yang dipenuhi rencana-rencana masa depan yang fantastis. Mereka sudah merencanakan warna cat untuk rumah baru mereka, negara mana yang akan dikunjungi pertama kali untuk liburan, bahkan nama untuk anak pertama Doni dan Vena. Semua dibangun di atas fondasi kartu kredit perak yang tersimpan aman di dalam dompet Doni. Akhirnya, setelah hidangan penutup terakhir tandas dan gelas whisky terakhir kosong, Doni memutuskan inilah saatnya untuk menutup malam yang sempurna itu. Ia memberi isyarat kepada pelayan yang berdiri tak jauh dari meja mereka. Tagihannya, ya,
kata Doni dengan gaya seorang bangsawan yang sedang berbicara pada pelayannya. Pelayan itu mengangguk sopan dan beberapa saat kemudian kembali dengan sebuah map kulit hitam yang ramping. Ia meletakkannya dengan hati-hati di tengah meja, tepat di depan Doni. Sejenak, semua obrolan terhenti. Map itu seolah memiliki daya tarik magis, simbol dari semua kemewahan yang baru saja mereka nikmati. Vena menatap map itu dengan mata berbinar, sementara Ibu Doni tersenyum bangga pada putranya. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat untuk efek dramatis, Doni membuka map itu. Matanya menyapu deretan angka yang tercetak rapi di atas kertas tebal. Totalnya bahkan sedikit lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Rp24.750.000. Angka yang fantastis. Angka yang cukup untuk membeli sebuah sepeda motor baru. Sekejap, ada rasa kaget yang melintas di benaknya, tetapi egonya dengan cepat menepisnya. Ini bukan apa-apa. Bagi Rania, uang segitu mungkin hanya setara dengan uang jajan. Dan sekarang, kekuatan itu ada di tangannya. Ia mengeluarkan dompetnya, dan dengan hati-hati mengambil kartu kredit perak itu. Ia sengaja menunjukkannya sekilas ke arah keluarganya, membiarkan cahaya lampu memantul di permukaannya yang mengkilap, sebelum menyerahkannya kepada pelayan. Pakai ini, katanya dengan nada santai. Baik, Pak, jawab pelayan itu. Ia mengambil kartu itu dan berjalan menuju mesin kasir yang terletak di sudut ruangan. Doni kembali bersandar, menyilangkan tangannya di dada. Ia merasa sangat hebat. Ini adalah momen pembuktiannya. Di hadapan Vena, ia adalah pria mapan yang bisa memberikan segalanya. Di hadapan keluarganya, ia adalah putra sukses yang bisa mengangkat derajat mereka. Momen hening itu ia nikmati, membiarkan semua orang mengagumi kemurahan hatinya. Namun, keheningan itu berlangsung sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Doni melirik ke arah kasir. Ia melihat pelayan itu tampak sedang berbicara dengan seseorang yang sepertinya adalah atasannya. Mereka berdua menatap mesin kasir, lalu menatap kartu di tangan mereka. Kening Doni sedikit berkerut. Ada apa? Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali ke meja mereka. Senyum profesionalnya masih ada, tetapi matanya menunjukkan sedikit kegugupan. Ia meletakkan kartu itu kembali di atas sebuah nampan kecil. Maaf, Pak Doni, katanya dengan suara pelan. Sepertinya ada sedikit masalah. Transaksinya ditolak. Seluruh meja terdiam. Kata, ditolak, menggema di udara, terasa tidak pada tempatnya di tengah suasana pesta mereka. Doni adalah yang pertama kali memecah keheningan. Ia tertawa, tawa yang dipaksakan. Ditolak? Ah, tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya jelek di puncak gedung begini. Biasa itu, ia melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan, seolah ini hanya gangguan kecil yang sepele. Sudah kami coba beberapa kali, Pak. Hasilnya tetap sama, jawab pelayan itu, nadanya masih sopan namun tegas. Wajah Doni mulai terasa hangat. Ia bisa merasakan tatapan keluarganya menusuknya. Senyum di wajah Vena sudah memudar. Ini aneh. Itu kartu dengan limit tak terbatas. Pasti ada yang salah dengan mesin kalian, tuduh Doni, suaranya sedikit meninggi. Kalau begitu, biar saya panggilkan manajer kami, Pak. Mungkin beliau bisa membantu, tawar pelayan itu, yang sepertinya lega bisa melepaskan tanggung jawab. Sebelum Doni bisa menjawab, seorang pria berjas rapi dan berpenampilan tenang sudah berjalan mendekati meja mereka. Ia pasti sudah mengamati situasi dari jauh. Selamat malam, Bapak, Ibu. Saya Rudi, manajer restoran ini. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan suara yang terlatih untuk menenangkan pelanggan. Ya, mesin kalian rusak, sembur Doni. Mesin kalian menolak kartu saya, padahal saya tahu pasti tidak ada masalah dengan kartu ini. Manajer itu mengambil kartu perak tersebut dengan sangat hati-hati. Boleh saya coba sekali lagi di mesin yang berbeda, Pak? Doni mengangguk dengan kasar. Silakan. Dan pastikan kali ini berhasil. Manajer itu pergi, membawa serta kartu tersebut. Suasana di meja kini benar-benar canggung. Tidak ada lagi tawa. Ibu Doni mulai berbisik-bisik dengan suaminya, wajahnya tampak cemas. Adik-adik Doni menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka.
Vena tidak lagi menyandarkan kepalanya di bahu Doni. Ia duduk tegak, menjaga jarak. Rasa cemas mulai merayapi Doni. Tawa Rania di telepon tadi tiba-tiba kembali terngiang di kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Mungkinkah? Tidak. Tidak mungkin Rania bisa melakukan apa-apa. Ia pasti sudah memblokir kartunya karena panik. Ya, itu dia. Dasar wanita licik. Sang manajer kembali. Kali ini, raut wajahnya lebih serius. Ia meletakkan kartu itu kembali ke meja. Mohon maaf sekali, Pak Doni. Hasilnya tetap sama. Kami sudah mencoba di 3 mesin yang berbeda. Sistem dari pihak bank menolak transaksi ini. Pesannya selalu sama, dana tidak mencukupi. Dana tidak mencukupi. 2 kata itu menghantam Doni seperti bogem mentah. Bagaimana mungkin? Kartu kredit Rania? Dana tidak mencukupi? Itu adalah hal yang paling mustahil di dunia. Itu tidak mungkin. Seru Doni, kini benar-benar panik. Ia merebut kartu itu dan memeriksanya, seolah berharap ada tulisan palsu di sana. Tapi kartu itu tampak asli. Apakah Bapak punya kartu lain untuk melakukan pembayaran? Tanya sang manajer, suaranya masih tenang, tetapi kini ada nada penagihan yang jelas di dalamnya. Keringat dingin mulai membasahi dahi Doni. Semua mata di meja itu, bahkan dari beberapa meja di sekitarnya, kini tertuju padanya. Ia adalah pusat perhatian, tetapi bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai seorang penipu. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan dompetnya lagi dan mengeluarkan satu-satunya kartu debit miliknya. Ia tahu isinya tidak seberapa, mungkin hanya cukup untuk membayar uang parkir, tapi ia harus mencoba. Ia harus melakukan sesuatu. Pakai ini, katanya dengan suara serak, menyerahkan kartu debitnya. Manajer itu membawanya ke mesin edisi portabel yang ia bawa. Ia menggesek kartu itu. Mesin berbunyi bip beberapa kali, lalu mencetak secari kertas kecil. Sang manajer melihatnya dan menggelengkan kepala. Mohon maaf, Pak. Saldonya juga tidak mencukupi. Hancur. Dunia Doni hancur berkeping-keping dalam sekejap. Semua kesombongannya, semua kebanggaannya, luruh seperti istana pasir yang diterjang ombak. Ia terjebak. Di restoran termewah di kota, dengan tagihan puluhan juta, disaksikan oleh keluarga dan calon istri barunya. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya apa-apa. Ia hanyalah seorang pecundang yang mencoba bermain menjadi raja. Keheningan yang mengikuti penolakan kedua terasa jauh lebih berat dan menindas. Suara denting sendok dari meja lain, bisikan pelan para pengunjung, desis pendingin ruangan, semuanya terdengar 10 kali lebih keras di telinga Doni. Ia merasa telanjang. Semua kebohongannya ditelanjangi di bawah sorotan lampu kristal yang tadinya terasa begitu agung, kini terasa seperti lampu interogasi. Keringat membasahi pelipisnya, dan kerah kemejanya terasa mencekik. Ia menatap wajah-wajah di sekeliling mejanya, mencari secercah dukungan, tetapi yang ia temukan hanyalah dinding kekecewaan dan amarah. Wajah ibunya, yang beberapa saat lalu berseri-seri karena bangga, kini memerah karena malu dan marah. Bibirnya yang dipoles lipstik merah cerah bergetar. Doni, desisnya, suaranya rendah namun tajam seperti silet. Ini maksudnya apa? Kamu bilang semuanya sudah kamu atur. Kamu sengaja mau membuat kami sekeluarga malu. Begitu? Ayahnya tidak berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepalanya, menatap piringnya yang sudah kosong, seolah berharap bisa menemukan jalan keluar di sana. Sikap diamnya terasa lebih menghakimi daripada teriakan manapun. Itu adalah sikap seorang pria yang merasa kehormatannya telah diinjak-injak oleh putranya sendiri. Adik-adiknya, yang tadi sibuk pamer di media sosial, kini menyembunyikan wajah mereka di balik ponsel, berharap bisa menjadi tidak terlihat. Namun, tatapan yang paling menyakitkan datang dari Vena. Wanita yang ia pamerkan sebagai pialanya, kini menatapnya seolah ia adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Senyum manis dan tatapan manja itu telah lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin penuh perhitungan. Doni, aku nggak ngerti, kata Vena, suaranya tidak lagi mendesah manja, melainkan datar dan menuntut. Kamu bilang kartu Rania itu unlimited. Kamu bilang kamu sekarang yang pegang kendali. Jadi ini apa? Ini lelucon? Aku juga nggak ngerti, Ven. Ini pasti ulah Rania.
Dia pasti sengaja memblokir kartunya untuk mempermalukanku. Dalih Doni, suaranya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Ia mencoba meraih tangan Vena, tetapi Vena menarik tangannya dengan cepat. Jangan sentuh aku, bentak Vena pelan. Jadi intinya kamu nggak punya uang buat bayar semua ini? Kamu bawa kami semua ke sini untuk makan besar. Tapi kamu nggak bisa bayar? Begitu? Rasa malu yang dirasakan Doni kini bercampur dengan kepanikan yang luar biasa. Sang manajer masih berdiri di sana, sabar seperti malaikat pencabut nyawa. Kehadirannya menjadi pengingat konstan akan utang yang harus ia lunasi. Tunggu sebentar, kata Doni, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Ia berdiri dan berjalan sedikit menjauh dari meja, berpura-pura mencari sinyal ponsel yang lebih baik. Tangannya gemetar hebat saat ia membuka daftar kontaknya. Ia harus mencari pinjaman. Malam ini juga, telepon pertama ia tujukan pada Rudy, temannya yang paling sering ia traktir minum. Halo, bro, sapanya, berusaha terdengar normal. Lagi di mana? Gini, bro, situasi darurat banget. Gue bisa pinjam uang dulu nggak? Nanti gue ganti secepatnya. Terdengar tawa di seberang sana. Pinjam uang? Hahaha, lo lagi mabuk ya, Don? Bukannya lo yang biasanya traktir? Udah gue lagi sibuk. Nanti telepon lagi. Klik. Panggilan diputus. Doni menelan ludah. Ia mencoba lagi. Kali ini pada Anto, seorang rekan bisnis yang selalu memujinya. Panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Ia mencoba yang ketiga, keempat, kelima. Hasilnya sama. Ada yang beralasan sedang tidak punya uang, ada yang tidak mengangkat teleponnya, ada yang terang-terangan menolaknya. Dalam waktu 10 menit, Doni menyadari sebuah kebenaran pahit. Lingkaran pertemanannya dibangun di atas ilusi kekayaannya, ilusi yang ditenagai oleh uang Rania. Ketika ilusi itu pecah, mereka semua lenyap. Ia kembali ke mejanya dengan langkah gontai, wajahnya pucat pasi. Ia tidak perlu berkata apa-apa, semua orang di meja itu tahu ia telah gagal. Sang manajer, Rudy, melangkah maju. Kesabarannya jelas sudah habis. Bagaimana, Pak Doni? Apakah sudah ada solusi? Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tamu lain mulai merasa tidak nyaman. Saya akan bayar. Beri saya waktu. Waktu Bapak sudah habis, potong Rudy, nadanya kini tak lagi ramah. Ada beberapa pilihan. Bapak bisa meninggalkan jaminan yang nilainya setara dengan tagihan. Mungkin jam tangan, atau mobil Bapak. Pilihan lainnya, jika Bapak tidak bisa memberikan jaminan, dengan sangat terpaksa kami harus mengikuti prosedur perusahaan dan melibatkan pihak yang berwajib. Kata, pihak berwajib, terdengar seperti ledakan bom di tengah keheningan. Ibu Doni terkesiap dan mulai menangis sesenggukan, tangisan yang lebih didasari oleh rasa malu daripada kesedihan. Polisi? Ya Tuhan, Doni. Apa yang sudah kamu lakukan pada kami? Isaknya, memukul-mukul lengan suaminya. Itulah puncaknya. Benteng pertahanan terakhir hancur. Keluarganya kini berbalik melawannya sepenuhnya. Sudah cukup, kata ayahnya, akhirnya mengangkat kepala. Matanya menatap Doni dengan tatapan marah yang belum pernah Doni lihat sebelumnya. Kamu sudah mempermalukan nama keluarga. Ayo, Bu, kita pergi dari sini. Saya tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Tapi, Pak, bagaimana dengan tagihannya? Tanya manajer itu. Tanya saja pada dia. Tunjuk ayah Doni pada putranya. Dia yang mengundang, dia yang tanggung jawab. Dan kemudian, pukulan terakhir datang dari Vena. Ia berdiri dengan anggun, merapikan gaun merahnya seolah membersihkan debu yang tak terlihat. Ia mengambil tas tangannya yang mahal dari atas kursi. Aku rasa, urusanku di sini juga sudah selesai, katanya dengan dingin. Ia menatap Doni dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Aku mencari partner hidup, Doni, bukan benalu. Jangan hubungi aku lagi sampai kamu bisa menyelesaikan kekacauanmu sendiri. Tanpa menoleh ke belakang, Vena berbalik dan berjalan dengan langkah cepat menuju pintu keluar. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer. Setiap ketukannya terasa seperti paku yang ditancapkan di peti mati harga diri Doni. Doni hanya bisa terdiam, mematung. Ia ditinggalkan.
Ditinggalkan oleh wanita yang ia agung-agungkan, dicaci maki oleh keluarga yang tadinya memujanya. Ia sendirian di tengah-tengah puing-puing pesta impiannya. Ia menatap piring-piring kotor, gelas-gelas kosong, dan tagihan yang mustahil ia bayar. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangannya, berharap lantai marmer di bawahnya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Tepat saat ia berada di titik terendahnya, saat semua harapan telah padam, ia mendengar suara lembut pintu utama restoran yang terbuka. Embusan angin malam yang sejuk masuk, membawa serta keheningan sesaat ke dalam ruangan yang tegang itu. Donnie tidak mengangkat kepalanya, ia tidak peduli lagi siapa yang datang atau pergi. Baginya, dunia sudah berakhir. Di tengah keputusasaan Donnie yang paling dalam, saat ia merasa seluruh dunia telah runtuh di atas kepalanya, pintu kaca restoran yang berat itu berayun membuka. Sesosok wanita melangkah masuk, gerakannya anggun dan tidak tergesa-gesa. Kehadirannya seketika menarik perhatian. Bukan karena ia membuat suara atau keributan, tetapi justru karena kebalikannya. Ia membawa aura ketenangan dan otoritas yang begitu kuat, sehingga mampu meredam kekacauan di sudut ruangan tempat Donnie dan keluarganya berada. Wanita itu mengenakan gaun berwarna merah marun yang memeluk sosoknya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasan wajahnya minimalis namun tegas, menonjolkan matanya yang tajam dan bibirnya yang berwarna gelap. Ia tidak tampak seperti seseorang yang datang untuk makan malam. Ia tampak seperti seseorang yang datang untuk mengambil alih. Beberapa pengunjung pria berhenti mengunyah makanannya untuk melirik. Beberapa wanita menatapnya dengan campuran rasa kagum dan iri. Para pelayan yang tadinya berbisik-bisik soal insiden di meja Donnie, kini berdiri tegak, seolah merasakan kehadiran seorang tamu yang sangat penting. Donnie, yang sedang menunduk dalam-dalam, tidak langsung menyadari kehadiran itu. Ia baru mengangkat kepalanya ketika mendengar ibunya terkesiap pelan. Itu kan. Donnie mengikuti arah pandang ibunya. Dan di sana, berdiri di dekat pintu masuk, adalah Rania. Jantung Donnie serasa berhenti berdetak selama beberapa detik, lalu mulai berdebar dengan kencang, memompa campuran aneh antara rasa takut, malu, dan secercah harapan yang bodoh. Untuk sesaat, pikirannya yang kalut melahirkan sebuah fantasi gila. Rania datang untuk menyelamatkannya. Mungkin ia menyesal telah menutup telepon tadi. Mungkin ia tidak tega melihat suaminya dipermalukan. Mungkin cinta mereka yang dulu masih tersisa sedikit. Ya, Rania pasti datang untuk membayar tagihan ini dan membawanya pulang. Lalu mereka akan menyelesaikan masalah ini di rumah. Harapan palsu itu memberinya sedikit kekuatan. Ia mencoba untuk duduk lebih tegak, mencoba memasang ekspresi lega. Tetapi Rania tidak sedang menatapnya. Matanya sama sekali tidak melirik ke arah meja mereka. Tatapannya lurus dan fokus, tertuju pada satu orang di ruangan itu, sang manajer, Rudy, yang masih berdiri canggung di dekat Donnie. Dengan langkah yang mantap dan terukur, Rania mulai berjalan melintasi ruangan. Setiap langkahnya senyap di atas karpet tebal, namun terasa seperti dentuman genderang perang bagi Donnie. Ia melewati meja-meja lain tanpa menoleh, mengabaikan tatapan-tatapan penasaran. Ia seperti seorang ratu yang berjalan di koridor istananya, tidak terganggu oleh keberadaan orang-orang di sekitarnya. Keluarga Donnie membeku. Ayah dan ibu Donnie tampak seperti patung. Wajah mereka pucat pasi, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Haruskah mereka marah? Haruskah mereka merasa lega? Yang mereka rasakan hanyalah rasa malu yang berlipat ganda. Dipergoki dalam situasi memalukan seperti ini oleh wanita yang baru saja mereka caci maki dalam hati, adalah sebuah mimpi buruk. Rania akhirnya tiba di hadapan sang manajer. Ia berhenti, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum tipis. Senyum yang sopan, tetapi tidak hangat. "Selamat malam, Pak," sapanya, suaranya jernih dan tenang, terdengar sangat kontras dengan isak tangis ibu Donnie yang tertahan. "Nama saya Rania. Saya rasa ada sedikit masalah di meja itu yang perlu diselesaikan." Sang manajer, yang tadinya tampak stres dan tegang, kini terlihat sedikit terkejut dan lega. Ia jelas mengenali aura kekuasaan pada wanita di hadapannya. "Selamat malam, Bu Rania." "Iya, betul sekali. Ada sedikit kendala dalam proses pembayaran." Rania mengangguk mengerti. Ia tidak membuang waktu.
Ia membuka tas tangannya yang elegan, dan mengeluarkan sebuah dompet kulit berwarna hitam. Gerakannya tidak terburu-buru, semuanya dilakukan dengan ketenangan yang luar biasa. Doni dan keluarganya menonton setiap gerakan itu seolah dalam gerak lambat. Dari dalam dompet itu, Rania tidak mengeluarkan kartu perak yang tadi ditolak. Ia mengeluarkan sebuah kartu lain. Kartu itu berwarna hitam pekat, dengan tulisan platinum timbul di atasnya. Sebuah black card. Simbol status finansial tertinggi yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Mata sang manajer sedikit melebar saat melihat kartu itu. Ia langsung tahu bahwa semua masalahnya akan segera berakhir. Rania menyerahkan kartu itu pada sang manajer. "Tolong tagihan meja itu diselesaikan dengan kartu ini," katanya. Lalu ia menambahkan, dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh Doni dan keluarganya. "Dan tolong tambahkan service charge sebesar 20% dari total tagihan untuk semua staf Anda. Saya tahu mereka sudah bekerja sangat keras malam ini, dan harus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Ini sebagai bentuk apresiasi saya." Perkataan itu adalah sebuah tamparan tak terlihat yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Dalam satu kalimat, Rania tidak hanya menunjukkan kemampuannya untuk membayar, tetapi juga menunjukkan kelas dan empatinya. Ia memposisikan Doni dan keluarganya sebagai situasi tidak menyenangkan, sebagai sumber masalah, sementara ia adalah sang penyelesai masalah yang murah hati. Para pelayan yang mendengar itu menatap Rania dengan penuh rasa terima kasih dan hormat, dan sebaliknya, menatap Doni dengan cemoohan yang semakin dalam. "Baik, Bu Rania. Terima kasih banyak, Bu. Akan segera kami proses," kata sang manajer tergagap, hampir membungkuk karena rasa hormat. Ia bergegas menuju mesin kasir seolah sedang membawa benda pusaka. Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi, bip, yang tegas dari mesin kasir, diikuti oleh suara cetakan kertas. Transaksi disetujui. Tanpa masalah. Tanpa penolakan. Masalah keuangan itu telah selesai. Krisis telah berakhir. Doni dan keluarganya kini aman, mereka tidak akan diseret ke kantor polisi atau dipaksa meninggalkan jaminan. Rasa lega seharusnya membanjiri mereka, tetapi yang datang justru gelombang baru rasa malu yang lebih pekat dan dingin. Mereka baru saja diselamatkan oleh musuh mereka. Mereka berutang kebebasan mereka malam ini pada wanita yang baru saja mereka hina dan hianati. Sang manajer kembali dengan map kulit hitam, kali ini berisi struk pembayaran yang sudah lunas dan kartu hitam milik Rania. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan. "Terima kasih banyak, Bu Rania. Semuanya sudah beres." "Terima kasih kembali," jawab Rania sambil menerima kartunya kembali dan memasukkannya ke dalam dompet. Setelah urusannya dengan manajer selesai, Rania akhirnya berbalik. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menatap langsung ke arah meja neraka itu. Matanya yang tenang menyapu satu persatu wajah yang ada di sana. Wajah Doni yang pucat dan hancur. Wajah ibunya yang basah oleh air mata penyesalan. Wajah ayahnya yang kaku karena malu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap. Tatapannya tidak marah, tidak sedih. Tatapannya dingin, seperti seorang ahli bedah yang sedang mengamati spesimen di bawah mikroskop. Lalu, ia mengambil satu langkah pelan mendekati meja itu. Pertunjukan belum berakhir. Penyelamatan sudah selesai. Sekarang, waktunya untuk menjatuhkan vonis. Keheningan di meja itu terasa begitu padat, seolah bisa diiris dengan pisau. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan untuk sekadar bernapas. Mereka semua terpaku di kursi masing-masing, menjadi terdakwa di pengadilan bisu yang diketuai oleh Rania. Rania berdiri di ujung meja, posturnya tegak dan tenang, kehadirannya mendominasi seluruh ruangan. Ia membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa saat, membiarkan mereka semua tenggelam dalam rasa malu dan utang budi mereka. Akhirnya, ia memecah keheningan itu. Suaranya tidak berteriak, bahkan nyaris seperti bisikan, namun setiap katanya terdengar jelas dan menusuk langsung ke jantung setiap orang yang mendengarnya. Ia menatap Doni. Hanya Doni. Tatapannya begitu tajam seolah mampu menembus tengkorak dan membaca semua pikiran pengecut di dalamnya. "Kau terlihat bingung, Don," Rania memulai, nadanya datar tanpa emosi. "Kau pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin kartu kreditku ditolak?" Kartu kredit seorang Rania,
yang selama ini menjadi sumber kehidupanmu. Doni hanya bisa menatapnya. Bibirnya sedikit terbuka, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Biar aku jelaskan, agar kau tidak perlu repot-repot berpikir. Lanjut Rania, ada sedikit nada sarkasme dalam kalimatnya. Kartu perak yang kau ambil dengan bangganya dari dompetku itu, kartu yang kau gunakan untuk pamer di hadapan keluarga dan selingkuhanmu, itu bukanlah kartu utamaku. Itu adalah umpan. Kata, umpan, membuat Doni tersentak. Wajah ibunya yang sudah pucat menjadi semakin putih seperti kertas. Sebuah kartu yang sengaja kusiapkan sejak beberapa minggu lalu, Rania melanjutkan penjelasannya yang dingin dan metodis. Aku sengaja menaruhnya di tempat yang mudah kau temukan. Karena aku mengenalmu, Don. Aku tahu keserakahanmu. Aku tahu sifat oportunismu. Aku ingin melakukan sebuah tes kecil. Aku ingin tahu, seberapa rendah kau bisa jatuh. Dan malam ini, kau memberikan jawaban yang melampaui dugaanku. Rania mengambil jeda sejenak, matanya tidak pernah lepas dari wajah Doni. Kau mau tahu berapa limit kartu itu? Bukan tak terbatas seperti yang kau hayalkan. Limitnya hanya Rp500.000. Rp500.000. Jumlah itu terasa seperti sebuah hinaan. Semua kemewahan di sekeliling mereka, lobster, sampanye, steak, semuanya ditimbang dan ternyata harga diri sang penraktir hanya senilai Rp500.000. Jumlah yang pas untuk menunjukkan seberapa besar aku menilaimu saat ini, kata Rania, kata-katanya setajam pecahan kaca. Kau pikir kau bisa mengadakan pesta puluhan juta dengan harga dirimu yang hanya seharga Rp500.000? Kau salah besar, Don. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang rasa hormat. Sesuatu yang tidak pernah kau pahami, dan tidak pernah kau berikan padaku. Kau melihatku sebagai bank berjalanmu, sebagai mesin ATM pribadimu, bukan sebagai istrimu. Malam ini, mesinnya resmi berhenti beroperasi untukmu. Setelah menghancurkan Doni hingga tak bersisa, Rania mengalihkan tatapannya. Kini giliran orang tua Doni. Tatapannya melembut, tetapi kata-katanya tetap menusuk. Ia menatap ibunya Doni. Dan Anda, Bu, sapanya dengan nada yang sangat sopan. Saya dengar, Ibu tidak pernah menyukai saya. Saya dianggap terlalu sibuk bekerja, terlalu ambisius, dan tidak bisa mengurus suami. Terima kasih atas semua penilaiannya selama 8 tahun ini. Anda benar. Saya memang bukan wanita yang tepat untuk putra Anda. Putra Anda tidak butuh istri yang setara, beliau butuh sponsor. Semoga setelah ini, beliau bisa menemukan sponsor baru yang lebih sabar dari saya. Ibu Doni hanya bisa menunduk. Air matanya mengalir deras, tak mampu membantah. Setiap kata sopan Rania terasa seperti tamparan di wajahnya. Lalu Rania menatap ayahnya Doni. Dan untuk Anda, Pak, yang selalu mengajarkan tentang pentingnya harga diri dan kehormatan seorang laki-laki. Apakah ini bentuk kehormatan yang Anda ajarkan pada putra Anda? Menumpang hidup dari hasil kerja keras istrinya, lalu bersekongkol dengan seluruh keluarga untuk menikamnya dari belakang saat ia sedang tidak melihat? Saya harap, pelajaran malam ini cukup berharga untuk Anda semua. Kehancuran di meja itu kini total dan menyeluruh. Tidak ada lagi yang tersisa dari kebanggaan keluarga itu. Rania kemudian meletakkan tas tangannya di atas meja, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang tebal. Ia meletakkannya di depan Doni. Amplop itu mendarat dengan suara pelan, namun terasa seperti bunyi palu hakim yang menjatuhkan vonis. Ini, kata Rania, surat gugatan cerai. Pengacaraku akan menghubungi pengacaramu besok. Atau, jika kau tidak punya, dia akan tetap menghubungimu untuk membahas detailnya. Ia kemudian mengeluarkan secari kertas lain dari tasnya. Itu adalah salinan tagihan restoran yang baru saja ia bayar. Ia meletakkannya di atas amplop coklat itu. Dan ini, tagihan pesta kalian malam ini. Aku sudah membayarnya, tapi aku tidak memberikannya secara cuma-cuma. Aku menganggap ini sebagai utang pribadi darimu kepadaku. Kau bisa membayarnya kapanpun kau mampu. Mungkin kau bisa mulai belajar bekerja sungguhan untuk melunasinya. Anggap saja ini pelajaran pertamamu tentang bagaimana rasanya bertanggung jawab. Setelah meletakkan semua bom itu di atas meja, Rania merasa urusannya telah selesai. Ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan.
Ia tidak tertarik mendengar permintaan maaf yang tidak tulus, atau dalih-dalih pengecut yang mungkin akan mereka lontarkan. Selamat menikmati sisa malam kalian, ucapnya sebagai penutup. Tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi, Rania berbalik. Dengan punggung yang tegak lurus dan langkah yang mantap, ia berjalan meninggalkan meja itu, meninggalkan puing-puing kehidupan lamanya. Ia berjalan melintasi restoran, diiringi tatapan para pengunjung dan staf. Ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa marah. Ia hanya merasa lega. Bebas. Saat ia mendorong pintu kaca dan merasakan embusan angin malam yang segar di wajahnya, ia tahu ini adalah awal dari kehidupan barunya. Kehidupan yang ia bangun sendiri, ia kendalikan sendiri, dan ia nikmati sendiri. Pertunjukan telah berakhir. Dan sang ratu telah memenangkan kembali kerajaannya. Setelah Rania melangkah keluar dari restoran, meninggalkan keheningan yang memekakan di belakangnya, kekacauan yang tadinya tertahan akhirnya meledak seperti bendungan yang jebol. Ibu Doni adalah yang pertama bereaksi, tangis malunya kini berubah menjadi amarah yang histeris. Ini semua gara-gara kamu, pekiknya pada Doni, suaranya melengking dan menarik perhatian seluruh staf restoran yang tersisa. Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang kamu sudah menang. Lihat sekarang. Kita dipermalukan di depan semua orang oleh wanita itu. Sudah, Bu, jangan buat keributan lagi, kata ayahnya, mencoba menarik lengan istrinya, meskipun wajahnya sendiri penuh dengan amarah yang tertahan. Ayo kita pergi dari sini, saya tidak tahan lagi. Mereka berdiri, mengabaikan Doni yang masih terduduk lemas di kursinya. Mereka berjalan tergesa-gesa menuju pintu keluar, tidak menoleh ke belakang sedikitpun. Adik-adiknya menyusul seperti anak ayam yang kehilangan induk. Wajah mereka tertunduk dalam. Mereka meninggalkan Doni sendirian di meja yang penuh dengan sisa-sisa makanan pesta yang terasa seperti bangkai. Doni menatap 2 lembar kertas di hadapannya, surat gugatan cerai dan tagihan utang puluhan juta. Kertas-kertas itu terasa lebih berat dari batu. Ia merasa pusing, mual. Ia mencoba berdiri, kakinya terasa seperti jeli. Dengan sisa-sisa tenaga, ia berjalan keluar dari restoran, merasakan tatapan menusuk dari setiap pasang mata yang ia lewati. Malam yang seharusnya menjadi malam kemenangannya, telah berubah menjadi malam eksekusi publiknya. Minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya adalah rangkaian mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Doni. Ia mencoba menghubungi Vena puluhan kali. Panggilannya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Akhirnya, setelah hampir 100 kali mencoba, Vena mengangkat teleponnya, hanya untuk menghujaninya dengan kata-kata kasar. Mau apa lagi kamu, Don? Aku sudah bilang jangan hubungi aku. Ven, tolong, kasih aku kesempatan. Ini cuma salah paham. Aku bisa perbaiki semuanya. Terdengar tawa sinis dari seberang. Perbaiki? Pakai apa? Kamu itu sekarang gak punya apa-apa. Bangkrut? Kamu pikir aku mau hidup susah sama laki-laki gagal sepertimu? Mimpi saja. Aku sudah dapat yang lebih baik. Selamat tinggal. Panggilan itu diputus. Itulah akhir dari cinta sejati yang ia bangga-banggakan. Urusan dengan pengacara Rania lebih buruk lagi. Doni datang ke kantor hukum yang megah itu, berharap bisa merundingkan sesuatu, mungkin mendapatkan sebagian harta Gonogini. Tetapi ia disambut oleh seorang pengacara parubaya yang tenang dan berwajah dingin, yang memaparkan semuanya dengan data dan bukti yang tak terbantahkan. Rumah itu dibeli dengan uang Rania sebelum mereka menikah. Mobil-mobil itu terdaftar atas nama perusahaan Rania. Semua investasi dan tabungan berasal dari rekening gaji Rania. Doni tidak punya hak atas apapun. Ia hanya diizinkan mengambil barang-barang pribadinya, pakaian, beberapa gadget lama, dan koleksi sepatunya. Ia keluar dari kantor itu dengan perasaan hampa, menyadari bahwa selama 8 tahun ia tidak membangun apapun. Ia hanya menumpang. Keluarganya juga tidak memberinya perlindungan. Saat ia terpaksa angkat kaki dari rumah mewahnya dan pulang ke rumah orang tuanya, ia tidak disambut dengan tangan terbuka. Ia disambut dengan omelan ibunya setiap hari tentang bagaimana ia telah mencoreng nama baik keluarga. Ayahnya nyaris tidak pernah berbicara padanya. Ia harus kembali menempati kamar tidurnya yang sempit semasa remaja, sebuah simbol nyata dari kemundurannya dalam hidup. Tanpa sumber penghasilan,
Doni terpaksa mencari pekerjaan. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia tidak punya keahlian spesifik, tidak punya pengalaman kerja yang nyata. Ia hanya punya ijazah sarjana dan pengalaman gagal dalam berbisnis. Lamarannya ditolak di mana-mana. Akhirnya, dengan putus asa, ia terpaksa menerima pekerjaan sebagai sales di sebuah dealer mobil bekas. Pekerjaan yang sangat ia benci, yang mengharuskannya untuk tersenyum dan merayu orang lain sepanjang hari. Setiap hari adalah pengingat akan kegagalannya. Di sisi lain kota, Rania sedang memulai proses pembersihan dan pembangunan kembali. Hal pertama yang ia lakukan keesokan harinya setelah malam di restoran itu, adalah memanggil tukang kunci dan mengganti semua kunci di rumahnya. Saat ia masuk kembali ke dalam rumah itu, kesunyian yang menyambutnya terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang dingin dan menindas, melainkan sunyi yang damai dan menenangkan. Ini adalah wilayahnya, kerajaannya, dan ia telah berhasil mengusir penyusupnya. Selama akhir pekan, dibantu oleh Sarah, ia mengemasi semua barang milik Doni ke dalam puluhan kotak kardus. Setiap kemeja, setiap sepatu, setiap benda yang mengingatkannya pada pria itu, ia masukkan tanpa ragu. Saat menjejalkan kemeja terakhir ke dalam kotak, Rania merasa beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Setelah kotak-kotak itu diangkut pergi, Rania mulai merebut kembali ruangnya. Ia menyewa desainer interior dan merombak total beberapa bagian rumah. Kamar kerja Doni yang penuh dengan konsol permainan diubah menjadi perpustakaan pribadi yang tenang dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi. Kamar tidur utama dicat ulang dengan warna-warna yang lebih hangat, dan tempat tidur baru yang lebih nyaman dipesan. Rumah itu perlahan-lahan bertransformasi, dari sebuah museum pernikahan yang gagal menjadi cerminan dari kepribadian Rania yang kuat dan mandiri. Di kantor, Rania menjadi lebih tajam dan fokus dari sebelumnya. Tanpa drama rumah tangga yang menguras energinya, ia bisa mencurahkan seluruh perhatiannya pada pekerjaan. Ia berhasil memenangkan sebuah tender proyek besar yang sudah lama diincar perusahaannya. Sebuah pencapaian yang membuatnya mendapatkan promosi menjadi direktur operasional. Ia juga menemukan bahwa salah satu staf juniornya ternyata selama ini menjadi mata-mata Doni, sering membocorkan jadwal dan informasi keuangannya. Dengan tenang dan profesional, Rania memecat karyawan itu, memberinya pelajaran bahwa loyalitas adalah segalanya. Ia memperkuat bentengnya di semua lini. Namun, lembaran baru Rania bukan hanya tentang pekerjaan. Ia mulai menyembuhkan dirinya dari dalam. Ia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Ia kembali menekuni hobi lamanya melukis, memenuhi satu ruangan di rumahnya dengan kanvas dan cat. Ia mulai rutin berolahraga, bukan untuk penampilan, tetapi untuk kesehatan dan kejernihan pikiran. Ia juga kembali terhubung dengan teman-teman lamanya yang sempat ia jauhi karena kesibukannya dan ketidaksukaan Doni pada mereka. Ia dan Sarah sering menghabiskan akhir pekan bersama, mencoba kafe-kafe baru, menonton film, atau sekadar mengobrol semalaman di apartemen Rania. Suatu malam, saat mereka sedang menikmati segelas anggur di balkon rumah Rania yang baru direnovasi, Sarah bertanya, "Ran, kamu nggak pernah ngerasa kesepian?" Rania tersenyum sambil menatap bintang-bintang. "Dulu, aku merasa sangat kesepian saat berada di samping Doni. Sekarang, saat aku sendirian, aku justru merasa utuh." Beberapa bulan kemudian, hari itu akhirnya tiba. Ia duduk di kantor pengacaranya, di hadapan setumpuk dokumen legal yang tebal. Di halaman terakhir, terdapat sebuah garis kosong yang menunggunya. Itu adalah akta cerai finalnya. Dengan tangan yang mantap, ia mengambil pena dan membubuhkan tanda tangannya di atas garis itu. Goresan tinta itu terasa begitu ringan, namun dampaknya begitu besar. Secara hukum, secara emosional, ia kini benar-benar bebas. Saat ia meletakkan pena itu kembali, ia tidak merasakan kesedihan atau penyesalan. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian yang mendalam, kedamaian yang datang dari keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Bab yang lama telah resmi ditutup. Di hadapannya, terbentang halaman-halaman kosong yang siap ia tulis dengan kisah barunya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak malam penandatanganan surat cerai itu. Angin laut yang hangat menerbangkan helai-helai rambut Rania saat ia duduk di beranda sebuah villa pribadi yang menghadap langsung ke Samudra Hindia di Uluwatu, Bali. Di hadapannya, matahari perlahan-lahan turun, melukis langit dengan gradasi warna jingga, merah muda,
dan ungu yang spektakuler. Di atas meja kecil di sampingnya, segelas anggur putih dingin mengeluarkan embun. Ini adalah hadiah yang ia berikan untuk dirinya sendiri. Sebuah liburan solo selama 2 minggu untuk merayakan 1 tahun kebebasannya dan kesuksesan perusahaannya yang semakin menanjak. Tidak ada jadwal, tidak ada rapat, tidak ada dering telepon yang harus dijawab. Hanya ada dirinya, suara deburan ombak, dan pemandangan yang tak terbatas. Ia telah banyak berubah dalam setahun terakhir. Ada kelembutan baru di matanya, dan senyumnya kini lebih sering muncul, lebih tulus. Ia lebih banyak tertawa. Ia menemukan kembali bagian-bagian dari dirinya yang telah lama hilang terkubur di bawah reruntuhan pernikahannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang ia ciptakan sendiri, dari dalam. Ia menyesap anggurnya, merasakan rasa sejuknya mengalir di tenggorokannya. Ia memikirkan betapa berbedanya hidupnya sekarang. Rumahnya yang dulu sunyi dan dingin, kini sering diisi oleh tawa teman-temannya. Pekerjaannya yang dulu menjadi pelarian, kini menjadi sumber kebanggaan dan kepuasan. Ia merasa hidup. Benar-benar hidup. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar pelan. Ia meliriknya. Nama Sarah muncul di layar. Dengan santai, ia mengangkat panggilan video itu. Wajah ceria Sarah langsung memenuhi layar. "Woi, lagi di mana itu?" "Kayak di surga." Rania tertawa dan membalikkan kameranya untuk menunjukkan pemandangan matahari terbenam. "Memang lagi di surga. Kamu harus kesini kapan-kapan." "Gila, keren banget. Aku telepon ada gosip terbaru. Nih, kamu nggak akan percaya," kata Sarah, nadanya penuh semangat. "Gosip apa lagi?" tanya Rania, tidak terlalu tertarik, tapi ia tahu ini akan membuat sahabatnya senang. "Doni," seru Sarah. "Aku kemarin ketemu sama sepupuku yang kerja di perusahaan asuransi. Tebak siapa klien barunya?" "Doni." Katanya dia sekarang kerja jadi agen asuransi. Kerjanya door to door, nawarin polis ke orang-orang. Kata sepupuku penampilannya kacau banget, kucel, dan kelihatan jauh lebih tua. Rania mendengarkan tanpa ekspresi. "Dan bukan itu aja," lanjut Sarah. "Dia katanya sempat coba ngajak balikan Vena. Dia datengin apartemen Vena, tapi malah diusir sama satpam. Ternyata Vena sekarang sudah mau nikah sama pengusaha batubara dari Kalimantan. Kasihan banget, kan?" Rania terdiam sejenak. Setahun yang lalu, berita ini mungkin akan memberinya sedikit rasa puas, sedikit perasaan, rasakan itu. Tapi sekarang, saat mendengar nasib Doni yang menyedihkan, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, bahkan tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah kehampaan, seolah Sarah sedang menceritakan kisah tentang orang asing yang tidak pernah ia kenal. Pria bernama Doni itu adalah hantu dari masa lalunya, sosok yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhi emosinya. "Ran, kamu masih di sana?" tanya Sarah, melihat Rania hanya diam. "Masih," jawab Rania pelan. "Kasihan juga, ya?" Hanya itu. Hanya rasa kasihan yang dangkal dan sekilas. Setelah menutup telepon, Rania meletakkan kembali ponselnya. Ia menatap cakrawala lagi. Matahari kini sudah hampir tenggelam sepenuhnya, meninggalkan semburat warna merah tua di langit. Ia teringat pada tawanya di ujung telepon malam itu, di ruang rapat kantornya. Tawa yang lahir dari strategi dan rasa superioritas, karena mengetahui rencananya akan berhasil. Tawa yang terasa dingin dan tajam. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah tawa baru mulai muncul dari dalam dirinya. Tawa ini berbeda. Tawa ini tidak dingin, tidak tajam. Tawa ini hangat, lepas, dan begitu bebas. Ia tertawa terbahak-bahak, sendirian di beranda vilanya, tawanya terbawa angin laut. Ia menertawakan betapa ironisnya hidup ini. Ia menertawakan betapa dulu ia pernah begitu takut kehilangan pria yang ternyata tidak berharga sama sekali. Ia menertawakan kebodohannya di masa lalu, dan kebijaksanaannya saat ini. Dan di tengah tawanya itu, ia menemukan sebuah pencerahan. Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat ia mempermalukan Doni di restoran itu. Bukan saat ia melihat Doni dan keluarganya hancur di depan matanya.
Itu semua hanyalah penutupan bab yang menyakitkan, sebuah prosedur yang harus dilakukan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ini. Momen ini, saat ia bisa duduk sendirian ribuan kilometer jauhnya, menatap keindahan alam, dan merasa utuh. Saat kabar tentang kejatuhan musuhnya tidak lagi memberinya kepuasan. Saat kebahagiaannya tidak lagi didefinisikan oleh kehadiran atau ketiadaan orang lain. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kedamaian yang ia rasakan sekarang. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kebebasan untuk menulis takdirnya sendiri. Tawanya mereda, menyisakan senyum tulus di wajahnya. Ia mengangkat gelas anggurnya ke arah matahari yang telah sepenuhnya tenggelam. Ia tidak bersulang untuk kehancuran Doni. Ia bersulang untuk dirinya sendiri. Untuk wanita kuat yang berhasil bangkit dari puing-puing. Untuk masa depan cerah yang terbentang di hadapannya, seluas dan seindah samudra di depannya. Malam telah tiba, dihiasi jutaan bintang yang berkelip di langit Bali. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, Rania merasa semuanya akan baik-baik saja. Ia telah pulang ke rumah. Bukan ke bangunan fisik, tetapi ke dalam dirinya sendiri. 2 tahun setelah liburan pencerahannya di Bali, malam terasa hangat dan semarak di kediaman Rania. Rumah yang dulu pernah menjadi museum kesunyian yang dingin, kini hidup dan bernapas. Alunan musik jazz yang lembut mengalir dari pengeras suara tersembunyi, berpadu dengan gelak tawa dan percakapan puluhan orang yang menyebar dari ruang tamu hingga ke taman belakang yang tertata apik. Lampu-lampu taman yang temaram menerangi kolam renang yang berkilauan dan bunga-bunga yang sedang mekar. Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah sebuah acara penggalangan dana tahunan yang diselenggarakan oleh yayasan yang didirikan Rania setahun lalu. Sebuah yayasan yang fokus membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi. Rania, dalam balutan gaun malam sederhana berwarna zamrud yang menonjolkan auranya yang tenang dan percaya diri, bergerak di antara para tamunya dengan senyum tulus. Ia tidak lagi terlihat seperti prajurit yang mengenakan baju zirah. Ia terlihat seperti seorang ratu di kerajaannya sendiri, kerajaan yang dibangun di atas fondasi empati dan kekuatan. Ia menyapa seorang rektor universitas, bertukar lelucon dengan beberapa seniman muda yang karyanya ia sponsori, dan mendengarkan dengan saksama cerita seorang pengusaha teknologi yang tertarik untuk berdonasi. Ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Kesuksesan finansial yang ia raih tidak lagi terasa hampa. Ia telah mengubahnya menjadi alat untuk memberdayakan orang lain, mengubah lukanya sendiri menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang masih berjuang. Ia menjadi mentor, seorang kakak, dan sumber inspirasi bagi banyak perempuan yang ia bantu melalui yayasannya. Rania, acaramu sukses besar, suara Sarah membuyarkan lamunannya. Sahabatnya itu datang membawakan 2 gelas sampanye. Lihat mereka semua. Mereka di sini bukan cuma karena nama besarmu, tapi karena mereka benar-benar percaya dengan apa yang kamu lakukan. Rania menerima gelas itu dengan senyum terima kasih. Ini semua juga berkat bantuanmu, Sar. Aku tidak mungkin bisa melakukan ini sendirian. Mereka berdiri berdampingan sejenak di dekat jendela besar yang menghadap ke taman, mengamati keramaian. Di antara para tamu, Rania melihat sosok Anggi, salah satu perempuan pertama yang dibantu oleh yayasannya. Setahun yang lalu, Anggi datang padanya dalam keadaan hancur, melarikan diri dari suami yang abusif tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan. Kini, Anggi berdiri tegak, tertawa lepas sambil memamerkan produk kue kering dari usaha kecil yang berhasil ia bangun dengan bantuan modal dan pelatihan dari yayasan. Melihat pemandangan itu, hati Rania terasa hangat. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Tiba-tiba, rintik hujan mulai turun di luar, membuat beberapa tamu yang berada di taman bergegas masuk ke dalam. Rania menatap ke arah jendela yang mulai dibasahi air hujan. Pandangannya tak sengaja tertuju ke seberang jalan. Sebuah sepeda motor metik yang sudah usang berhenti di depan rumah tetangganya. Sang pengendara, yang mengenakan jas hujan plastik berwarna hijau kusam, turun untuk mengantarkan sebuah kotak makanan. Cahaya dari lampu jalan dan pantulan lampu dari rumah Rania menerangi wajah pengendara itu, sejenak saat ia melepas helmnya untuk menyeka wajahnya yang basah. Jantung Rania berhenti berdetak sesaat. Ia mengenali wajah itu. Wajah itu lebih tirus, dengan kantung mata yang gelap dan garis-garis kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Rambutnya sedikit menipis dan basah oleh air hujan.
Tidak ada lagi jejak arogansi atau pesona palsu yang dulu pernah ada. Yang tersisa hanyalah wajah seorang pria yang telah dikalahkan oleh kehidupan. Donnie. Ia menyerahkan kotak makanan itu pada pemilik rumah, menerima beberapa lembar uang, lalu kembali ke motornya. Ia tidak melihat ke arah rumah Rania. Baginya, rumah megah yang terang benderang itu hanyalah satu dari sekian banyak rumah mewah di kompleks itu, sebuah dunia yang tak lagi bisa ia sentuh. Ia hanyalah seorang pengantar makanan yang kebetulan lewat, seorang figuran tak terlihat dalam panggung gemerlap kehidupan orang lain. Rania terus menatapnya, tanpa berkedip. Ia menunggu datangnya sebuah perasaan. Marah, sedih, puas, atau mungkin kasihan. Tetapi tidak ada satupun yang datang. Ia hanya merasa seperti sedang melihat foto lama dari orang yang nyaris tidak ia kenal. Sosok di seberang jalan itu tidak memiliki koneksi emosional apapun lagi dengannya. Ia hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah terkubur sangat dalam. Donnie memakai kembali helmnya dan menyalakan mesin motornya. Suaranya yang parau terdengar sebentar sebelum akhirnya menghilang ditelan derasnya hujan, membawa sosok itu pergi dari pandangan Rania, mungkin untuk selamanya. "Ran? Kamu lihat apa?" tanya Sarah, mengikuti arah pandang Rania, tetapi ia hanya melihat jalanan yang kosong dan basah. Rania berbalik dari jendela, senyumnya kembali terkembang, kali ini lebih tenang dan lebih dalam. Bukan apa-apa, hanya melihat hujan. Ia tidak menceritakan apa yang baru saja ia lihat pada Sarah. Tidak ada gunanya. Itu adalah momen yang sangat pribadi, sebuah epilog bisu yang hanya ia sendiri yang memahaminya. Itu adalah penutupan terakhir dari sebuah buku yang sudah lama selesai ia baca. Pesta berakhir menjelang tengah malam. Setelah tamu terakhir pulang, Rania berdiri sendirian di ruang tamunya yang luas. Sisa-sisa kemeriahan masih terasa. Beberapa gelas kosong, aroma parfum, dan kehangatan dari tawa puluhan orang yang baru saja mengisi rumahnya. Ia berjalan pelan, mematikan lampu satu persatu. Setiap langkahnya terasa ringan. Ia tidak lagi merasa kesepian di tengah kesunyian. Rumah ini sekarang penuh dengan kenangan indah yang baru, kenangan yang ia ciptakan sendiri. Sebelum naik ke kamarnya, ia berhenti sekali lagi di depan jendela besar itu. Hujan sudah reda, menyisakan udara malam yang bersih dan segar. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Ia melihat seorang wanita yang utuh, yang bahagia, yang damai dengan masa lalunya dan antusias menyambut masa depannya. Tawa kemenangan yang sesungguhnya bukanlah suara yang meledak-ledak, melainkan keheningan yang damai ini. Kemenangan bukanlah tentang menjatuhkan orang lain, tetapi tentang berhasil membangun kembali diri sendiri, menjadi versi yang lebih baik dan lebih kuat. Dan di rumah yang telah kembali menemukan tawanya itu, Rania tahu bahwa ia akhirnya telah benar-benar menang.